Halo, selamat pagi pecinta outriders dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Ikanegara menjumpai Anda dalam program perdana olahraga tradisional dari tradisi jadi prestasi. Pada program ini kami akan menyajikan kepada Anda kekayaan dan beragam budaya dan tradisi asli Indonesia dalam bentuk permainan dan olahraga sehingga digolongkan menjadi olahraga tradisional. Nah, episode kali ini kami akan mengajak Anda melihat salah satu olahraga tradisional terkenal di Jawa Barat. Pasti Anda sudah penasaran apa olahraga tersebut? Selengkapnya ikuti saya. Pak, kalau boleh tahu bedanya silat Cimande dengan silat jenis lainnya, Pak? Jadi Cimande itu sebenarnya adalah nama sebuah daerah. Daerah? Iya, di selatan Bogor. Cimande itu dalam bahasa Sunda mengandung arti cai iman anu hade. Cai itu air, iman keyakinan, anu hade yang baik. Cimande diciptakan oleh Mbah Khair. Termasuk pelopor juga ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi Cimande itu memang salah satu aliran silat yang ada di Indonesia yang tertua. Nah, Pak, ini yang paling khas di Cimande ini dari segi jurusnya itu seperti apa, Pak? Apakah lebih cenderung menyerang ke titik-titik lemah atau seperti apa, Pak? Iya. Kelebihan dari silat Cimande itu adalah siswanya biasanya memiliki tulang yang keras, tulang keras. Karena memang dalam latihannya itu selalu dibenturkan. Kenapa? Karena memang senjata yang dimiliki oleh manusia itu adalah tangan dan kaki. Jadi kalau di silat Cimande itu, kalau kita umpamakan, itu kepala dan badan itu adalah merupakan ayah dan ibu. Tangan dan kaki adalah anak. Tangan yang sudah diberikan ini merupakan senjata. Kalau kita manfaatkan dan kuku, itu bisa menjadi jurus cakaran. Ya, itu satu. Kalau kita luruskan, itu menjadi bisa mencolok. Kemudian itu kedua ya, kalau ditutup menjadi jitak. Kalau di Cimande itu ada nama jurus teke. Oh, jurus teke. Teke ya. Ini kalau ditutup lagi menjadi pukulan. Ini kalau dibuka menjadi gamparan. Tangan sini untuk fungsinya untuk mematahkan. Ini menangkis, ini menyikut, sikut. Jadi dari potensi yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Cimande untuk dijadikan kemampuan bela diri. Makanya itu yang membedakan silat Cimande. Cimande itu nggak menggunakan jurus yang bersifat kehewanan, karena memang Cimande itu diciptakan dari hasil istiqoroh. Itu Cimande itu sebenarnya dikenalnya orang awam itu mengenal Cimande dengan pengobatannya ya di awal. Iya, pengobatannya. Jadi bukan hanya bela diri, tetapi silat Cimande ini untuk pengobatan. Betul. Jadi kalau kita melihat di kalangan masyarakat, pasti orang kenal Cimande bukan silatnya sebenarnya. Pasti, oh kalau patah tulang lari ke Cimande. Oh, atau iya bisa juga karena memang di situ diajarkan salah satu materi yang kita ajarkan. Pak, sepertinya kalau berbicara saja dirasa kurang bagi saya, Pak. Iya. Kalau saya langsung mencoba untuk belajar, bisa, Pak? Kira-kira, oh, Pak? silakan. Kita sangat terbuka sekali untuk masyarakat yang ingin belajar di silat Cimande. Mungkin kayaknya baju saya kurang pas nih, Pak. Oh, boleh, nanti saya ada. Oh, ada ya, Pak ya? Oh iya, minjem untuk bisa latihan Cimande ya, Pak. Insya Allah bisa kita. Pecinta outriders, sesaat lagi saya akan mencoba langsung berlatih silat Cimande. Nah, seperti apa? Namun usai jeda pariwara berikut ini. Mari, Pak. Oke. Nah, ini Pak memang hitam-hitam, Pak. Ada artinya nggak sih, Pak? Iya. Hitam itu melambangkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Iya, jadi seorang yang belajar silat itu haruslah memiliki sifat rendah. Sebelum Mas Rizky ikut latihan, itu ada proses yang namanya kecer dulu. Ada satu ritual yang harus dilalui oleh Mas Rizky. Apa itu? Yaitu Perah Cimande. Perah Cimande. Gitu. Mau tahu? Ya, gimana, Pak? Jadi kita akan coba buat mempraktekkan Perah Cimande itu dengan Mas Rizky. Silakan duduk. Siap. Ya. 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 Ini daun sirih dengan menggunakan media air ya, 80% tubuh manusia, 70% sampai 80% itu adalah terdiri dari air. Dan mengapa dia lakukan ritual Perah Cimande? Perah itu mengandung arti bisa perah dan perih. Perah itu
usaha, perjuangan dari Mas Rizky kalau mau menjadi seorang yang mumpuni dalam silat Cimande harus mau berlatih, giat perah itu ya. Kemudian perah itu juga mengandung perih, capek atau sakit. Karena memang ini olah fisik ya. Olah Pak, fisik, ya? betul. Jadi kalau nggak mau sakit, nggak usah ikut latihan silat. Ya. Gitu ya. Makanya silat Cimande ini termasuk olahraga tradisional karena memang di dalamnya ada olah fisik gitu. Betul ya. Jadi selain kita mengajarkan dari sisi olahraga, seni budaya, mental spiritualnya juga kita latih dan kembangkan. Kemudian dari sisi pengobatannya kita berikan, gitu ya. Bagaimana praktiknya ya kita coba praktekkan bagaimana itu perah Cimande ya. Sebelum memulai berlatih silat Cimande, saya mesti mengikuti serangkaian ritual peres Cimande yang penuh memiliki filosofi kehidupan. Prosesi diawali dengan membasuh mata dengan air sirih. Kemudian membasuh kedua tangan serta kaki. Namun tidak seketika tangan dan kaki saya menjadi kuat dan kebal. Karena sejatinya ritual ini hanya merupakan tradisi, bukan sebuah magic ataupun ilmu hitam. Ya, kakinya. Oke. Itu lagi. Ya, sekarang sila dulu sama saya. Sila, siap. Kemudian Mas Rizky tangannya seperti ini, tahan napas, taruh di sini, kuatin. Ya. Kenapa? Karena memang kekuatan dari silat Cimande itu ada di tulang. Ada di tulang. Tulang ya. Kekuatan utama dalam silat Cimande yakni terletak di kekuatan tulang kaki dan tulang tangan. Sehingga untuk menjadi pesilat Cimande yang tangguh, saya harus menempa tulang kaki dan tulang tangan saya. Untuk pemula memang sakit ya Pak? Iya. Sampai tapi kalau sudah biasa tangannya tahapan selanjutnya memang sudah tidak terasa ya Pak? tak terasa akan kebal sendiri. Di kita itu ada namanya pengebalan, disebut pengebalan. Pengebalan itu akan timbul ketika kita berlatih seperti ini. Makanya perih itu kenapa ada kata perih, sakit. Dia akan mengalami itu Tapi benturan. kalau dari segi keseluruhan memang ini bukan magic ya Pak? Bukan. Tapi benar Proses. olahan fisik. Betul. Yang memang Harus dilatih ya. di tempat terus. Ditempah ya. Makanya Cimande itu tadi dari kata perah ya. Perah itu keuletan dan sakit. Sakit. Tapi kalau dua proses itu sudah dilewati akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat si pesilatnya. Siap. Gitu, ya. Kita mulai Pak? Bisa? Boleh. Siap. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Mulainya mungkin dari kuda-kuda atau seperti apa Pak? Ya, jadi sebelum kita masuk ke kuda-kuda, saya jelaskan bahwa Cimande itu memiliki 33 jurus. 33 yang harus dilewati tahapan dari sabuk dasar sampai dengan jenjang pendekar, ya. Kemudian ada juga berlatih seni budayanya. Seni budayanya itu ada tepak dua, tepak paleredan, dan tepak salancer Cimande. Nah, Mas Kiki akan saya ajarkan pertama terkait dengan jurus Cimande. Jurus Cimande banyak bertahan, ya. Jadi dia sifatnya tidak menyerang. Ya, contohnya, misalkan Mas Kiki pukul saya, pukul, hep. Oke. Ini namanya jurus kelit. Oh, menangkis. Kelit Ya? menangkis kalau bahasa Indonesianya. Tidak cukup dengan menangkis. Ini bisa disusul dengan Oke. masuk sini. Agak grogi saya Pak, takut kena itu. muka nih. Iya, itu Cimande. Oke, kita praktekkan Mas Kikinya ya. Tangkis, ya itu namanya kelit. Kemudian ini tangkap, set. Ini tangannya ke sini. Wah. Oh. Dengan Pukulnya begini ya Pak? pakai gini. Wah, Oke. sini. Oh, dari luar. di luar. Set, kemudian selengkat kaki saya, pakai kaki.
Wis. Oke. Terlihat mudah karena memang saya diajarkan oleh gurunya, namun belum tentu saya bisa mengalahkan yang memang sudah biasa berlatih silat Cimade ini.